Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah bahasa teks cerita fantasi. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Materi pokok teks cerita fantasi yaitu 1. Struktur teks cerita fantasi. 2. Pengembangan struktur teks cerita fantasi. 3. Ragam alur. Dan yang keempat adalah kaidah bahasa teks cerita fantasi. Untuk materi yang pertama yaitu struktur teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki 3 struktur yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Struktur yang pertama adalah orientasi. Pada struktur bagian pertama ini memiliki ciri isi yaitu pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Jadi, pada bagian orientasi itu merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokohnya. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran yang terdapat dalam sebuah cerita. Sedangkan yang kedua latar. Latar dalam sebuah cerita ada 3 bagian, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya watak tokoh. Watak tokoh yaitu karakter atau sifat yang dimiliki pemain atau pemeran dalam suatu cerita. Watak tokoh biasanya ada tokoh yang namanya antagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak jahat, atau tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik. Konflik yaitu permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi memiliki ciri isi bagian di mana konflik mulai muncul. Jadi pada bagian komplikasi ini konflik atau permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita itu mulai muncul. Yang pertama, pertentangan, kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. Jadi pada bagian komplikasi itu dijelaskan awal mula terjadinya suatu peristiwa hingga peristiwa tersebut mencapai puncaknya atau klimaksnya. Selanjutnya struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir atau penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Jadi pada bagian resolusi itu merupakan bagian penyelesaian dari konflik-konflik yang dialami si tokoh utama tersebut. Apakah permasalahan yang terjadi
atau yang dialami tokoh utama itu dapat diselesaikan atau justru cerita tersebut menggantung. Materi yang kedua yaitu pola pengembangan struktur teks cerita fantasi. Pada bagian pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan. Penulis dapat memperkenalkan suatu cerita dari 3 pola pengembangan, yaitu 1. Dapat dikembangkan dari deskripsi latar. Jadi penulis dapat memulai ceritanya dengan menggambarkan latar. Latar bisa menggunakan latar waktu, tempat, atau suasana. Di sini saya akan mencontohkan sebuah kutipan teks cerita fantasi yang mengawali ceritanya dari pengembangan latar suasana. Anak-anak itu tidak mau mengganggu, maka mereka hendak kembali bermain, saling dorong di tanah yang menghambur-hamburkan debu ke udara, tergelak-gelak dan bersorak-sorak jelang senja menyulut merah. Dari kutipan teks cerita fantasi tersebut tergambar dengan jelas suasana yang terdapat pada teks cerita fantasi tersebut, yaitu ada sekumpulan anak-anak yang mereka sedang bermain, saling dorong, menghambur-hamburkan tanah atau debu ke udara, tergelak-gelak dan bersorak-sorak ketika senja mulai muncul. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Penulis bisa memperkenalkan tokoh utama atau tokoh-tokoh lain yang terdapat dalam sebuah cerita dengan memberikan ciri-ciri fisik atau kesehariannya atau kegemarannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kutipan teks cerita fantasi yang dikembangkan dari pengenalan tokoh yaitu, lihatlah perempuan tua itu betapa ganjil, kain dan kerudung serba hitam, tas tangan dengan kulit imitasi yang terkelupas, tempat menyimpan minyak dan ramu-ramuan, seperti mantra yang tersimpan dalam cuaca. Sandal yang terangkat dengan tempo cepat-cepat. Orang-orang bilang ia sungguh sudah tua, seperti nenek-nenek mereka yang semakin tinggal lama di rumah. Namun tak ada raut keriput dan kusut. Uban pun masih jarang-jarang. Dalam kutipan teks cerita fantasi tersebut, penulis menggambarkan ciri-ciri fisik tokoh utama, yaitu seorang nenek yang sehari-hari memakai kain dan kerudung serba hitam. Dengan kebiasaannya yaitu menenteng tas tangan yang terisi minyak dan ramuan-ramuan. Ya, demikian pengenalan tokoh. Yang selanjutnya adalah orientasi dapat dikembangkan dari pengenalan konflik. Penulis bisa mengawali ceritanya dengan mengenalkan permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Jadi diantarkan dulu ke permasalahan yang akan terjadi dalam sebuah cerita. Contoh kutipannya yaitu, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang keliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya, dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati
mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Jadi pada bagian tersebut penulis menyampaikan secara singkat permasalahan yang akan terjadi dalam sebuah cerita. Untuk bagian yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi dapat dikembangkan dengan berbagai hal. Yang pertama adalah dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Jadi komplikasi atau bagian munculnya permasalahan dapat diawali dengan menghadirkan tokoh lain atau bukan tokoh utama yang menjadi inti permasalahan dalam sebuah cerita. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya, Joshua melihat cahaya di depan matanya. Kemudian ia berjalan ke arah cahaya agar ia tahu keberadaannya. Sumber cahaya di tempat gelap tersebut berasal dari tempat yang indah. Joshua mengagumi keindahan tempat tersebut. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi rumput bersinar. Dalam kutipan bagian komplikasi, penulis menyampaikan bahwa tokoh Joshua itu mengubah atau berubah latar tempatnya. Misalkan yang pertama tadi dia ada di suatu tempat, kemudian ia melihat cahaya yang dari arah yang jauh, kemudian ia beralih atau berjalan menuju cahaya tersebut. Jadi pada bagian ini ada pengubahan dari latar tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dapat dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Misalnya pada masa lampau menuju ke masa depan. Contoh kutipan teks ceritanya. Joshua duduk di bawah pohon apel tua dan bersandar. Tanpa disadari, pohon tersebut bersinar dan membuat Joshua masuk ke dalam pohon tersebut. Ia jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Semakin dalam lubang semakin gelap. Joshua berteriak ketakutan. Tanpa disadari, Joshua mendarat di tempat dengan alas sangat empuk. Nah, jadi pada bagian komplikasi, penulis menyampaikan kalau tokoh Joshua itu melompat pada zaman yang berbeda, yaitu pada zaman lampau atau masa depan. Untuk bagian yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi yaitu akhir dari sebuah cerita. Yang pertama dapat dikembangkan dengan lompatan waktu. Kalau tadi pada bagian komplikasi, penulis mengembangkan dengan cara melompat pada zaman yang berbeda. Pada bagian resolusi juga dapat dikembangkan dengan lompatan waktu. Contohnya, dulu sekali, Ama Lolo juga senang ikut bermain begitu. Ketika kecil, di sebuah desa agak jauh, sebelum pindah ke kota, ikut nasib suami sebagai tukang kayu. Jadi penulis pada bagian ini
menggambarkan waktu dulu dan masa sekarang. Yang kedua, pada bagian resolusi dapat dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contohnya, lalu mereka bersama-sama menuju pintu keluar dan pergi menemui Noksmugel. Akhirnya, dengan bantuan Noksmugel, mereka dapat kembali ke dunia mereka. Kakeknya sangat senang melihat dua cucunya sedang dalam perjalanan dari kebun. Jadi, penulis mengembangkan bagian resolusi dengan cara menyampaikan permasalahan atau akhir sebuah permasalahan dengan kejadian-kejadian yang unik. Selanjutnya, pada bagian resolusi dapat dikembangkan dengan kejutan. Contohnya, Jody masih di gudang saat Joshua dan Sally sedang sibuk bercerita. Ia masih penasaran dengan buku kuno yang terbuka pada bagian mantra yang pernah dibaca Sally. Lalu, tanpa disengaja, ia membaca mantra tersebut. Tiba-tiba saja sebuah cahaya dari pohon apel tua tersebut muncul dan Jody menghilang menuju ke dunia Noksmugel. Jadi pada bagian ini penulis menyampaikan penyelesaian dari sebuah cerita dengan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Materi yang ketiga yaitu ragam alur cerita. Ada berbagai jenis alur cerita. Contoh 1. Alur dimulai dengan bagian pengenalan, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh utama sampai peristiwa atau kejadian tersebut mencapai puncak permasalahan atau klimaks. Kemudian diakhiri dengan bagian penyelesaian atau resolusi. Contoh alur tersebut merupakan alur yang lengkap karena terdapat bagian pengenalan sampai penyelesaian. Berikut ada contoh alur yang kurang lengkap, yaitu cerita dimulai dengan terjadinya permasalahan sampai permasalahan tersebut mencapai puncak atau klimaks. Kemudian diakhiri dengan bagian penyelesaian atau resolusi. Alur jenis ini kurang lengkap karena tidak diawali dengan bagian pengenalan, baik pengenalan tokoh, latar maupun permasalahan secara singkat. Contoh alur yang kurang lengkap adalah pengenalan, kemudian dilanjutkan pada bagian rangkaian kejadian atau peristiwa sampai peristiwa mencapai puncak atau klimaks. Alur jenis ini juga termasuk alur yang kurang lengkap karena tidak ada bagian resolusi atau penyelesaian. Jadi ceritanya itu tidak jelas akhirnya bagaimana. Sebaiknya ketika kalian menulis sebuah cerita, alurnya yang lengkap mulai dari bagian pengenalan, rangkaian kejadian, sampai klimaks dan diakhiri dengan bagian resolusi, sehingga peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita itu dapat diketahui
akhir ceritanya. Materi yang keempat atau yang terakhir adalah kaidah bahasa teks cerita fantasi. Ada beberapa kaidah bahasa teks cerita fantasi. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Penggunaan kata ganti contohnya adalah kata aku, mereka, dan dia. Sedangkan nama orang contohnya Erza, Doni, dan lain sebagainya. 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik latar tempat, waktu, atau suasana. Contoh latar tempat: 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Jadi penulis menyampaikan latar tempat dengan menggunakan cerapan panca indera penglihatan. Di situ penulis menyampaikan ciri-ciri fisik rumah. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Penulis menggunakan kata menjulang untuk menyampaikan atau mengganti kata mancung. Yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu dapat menggunakan kata-kata seperti kata setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk penandaan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Penulis menyampaikan latar, waktu, dan tempat, yaitu kata 2 tahun kemudian yang merupakan latar waktu dan di planet Mars yang merupakan latar tempat. Kaidah bahasa yang kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai cerita. Penggunaan kata keterkejutan contohnya menggunakan kata tiba-tiba, tanpa diduga. Contoh 1. Menggunakan kata tiba-tiba. Tiba-tiba seorang alien berukuran besar datang. Contoh yang kedua menggunakan kata tanpa diduga. Tanpa diduga, buku terjatuh dan terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Kaidah bahasa yang keenam yaitu penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Kalimat langsung adalah kalimat yang berisi ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh seseorang secara langsung. Ciri-ciri kalimat langsung yaitu kalimat tersebut diapit oleh 2 tanda petik di awal dan di akhir ujaran atau ucapan. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut.
Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Demikian materi, struktur, dan kaidah bahasa teks cerita fantasi. Silakan kalian catat, dan apabila masih ada penjelasan atau materi yang belum kalian pahami, silakan kalian catat terlebih dahulu dan silakan kalian sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.